Mungkin pendapatanmu betul menurun, merosot, tapi percayalah, porsi berkatmu itu tidak akan pernah hilang daripadamu. Tuhan menghendaki saudara terus memiliki telinga yang terbuka untuk mendengar. Engkau memiliki jalur komunikasi dengan sorga yang terus terbangun dengan sehat. Tuhan ngomong apa, you nggak bisa dengar. Kalaupun dengar, samar-samar karena terganggu. Kalaupun Tuhan ingin tunjukkan sesuatu, saudara tidak bisa lagi melihatnya dengan jelas. Puji Tuhan, satu sukacita bisa kembali berinteraksi dengan saudara. Saudara dipersilahkan duduk kembali. Saya yakin pada hari-hari ini Tuhan sedang terus mengkondisikan bekerjanya kuasa firman dan roh dalam kehidupan setiap kita. Amin. Bahkan kalaupun saudara berkata, Pak, saya sedang mengalami masa-masa suam, kering. Saya yakin ini waktunya untuk kita terus mendesak dalam hadirat Tuhan. Dan kita kembali alami ada kobaran api Roh Kudus yang terus bergelora dan menyala-nyala dalam hidup kita. Karena kalau saya mau membawa semua saudara untuk mengingat kembali rentetan message yang Tuhan berikan dalam beberapa waktu terakhir ini, saya melihat ada sebuah gambar besar yang Tuhan ingin untuk kita bisa pahami, karena ini akan sangat mempengaruhi perjalanan rohani kita yang selanjutnya. Saya rasa saudara pasti masih ingat, selama satu kurun waktu tertentu, berkali-kali saya terus memberikan penegasan, waspadai hari yang jahat, masa yang sukar, anak panah berapi dari si jahat. Ya, karena itu semua adalah merupakan sistem dunia yang sedang diaktifasi oleh si jahat, gila-gilaan dengan sebuah tujuan untuk mencetak ulang kehidupan semua manusia yang ada di atas muka bumi ini, khususnya orang-orang percaya. Lewat keberadaan hari yang jahat, masa yang sukar, kitab 2 Timotius pasal yang ketiga menceritakan manusia yang tercetak oleh masa yang sukar, mereka tidak lagi menunjukkan keilahian. Mereka justru menjadi pribadi-pribadi yang egois, cinta akan uang. Bahkan Alkitab menegaskan tidak lagi peduli kepada agama, tidak lagi peduli kepada Tuhan, tidak bisa menghormati orang tuanya, tidak bisa menghargai orang-orang di sekitarnya, garang, istilahnya senggol bacok gitulah. Apapun yang dia inginkan harus terpenuhi. Kalau nggak terpenuhi, wah, setannya keluar. Nah, itulah hasil cetakan hari yang jahat, masa yang sukar pada hari-hari yang terakhir ini. Tapi saya yakin saudara juga mengingat beberapa waktu terakhir ini, Tuhan seperti memberikan sebuah message buat kita. Ayo fokus untuk memastikan mentalitas sebagai seorang prajurit, mentalitas sebagai seorang olahragawan, dan mentalitas sebagai seorang petani yang bekerja keras itu terbangun kuat dalam hidup kita. Karena ini semua akan sangat mempengaruhi bagaimana kita bisa berdiri di hadapan Tuhan dan terus melayani Dia, memperkenan hatinya, walaupun situasi keadaan di sekitar kita itu penuh dengan berbagai hal yang buruk, penuh dengan berbagai hal yang negatif. Belum lagi ditambah dengan pandemik yang ada, PPKM yang ada, dan medsos yang tiap hari masih terus kita konsumsi dengan rajin. Makin banyak saudara meluangkan waktu buka-buka WA grup, buka-buka apalagi FB, Instagram, apalagi lah TikTok, whatever ya. Semuanya rata-rata beritanya negatif. Nah, ini semua ikut mencetak, mempengaruhi hidup kita, melakukan distraction dalam diri kita. Sehingga sebagai akibatnya ada banyak sekali orang-orang percaya, tidak sedikit hamba-hamba Tuhan
yang tanpa sadar seperti dibawa ikut tertidur. Masih ingat message hari Minggu yang lalu tentang 10 anak dara, 5 anak dara yang bijaksana, 5 anak dara yang bodoh, sama-sama menunggu datangnya mempelai lelaki, tetapi karena lama mempelai tidak datang-datang juga, hari semakin malam, kegelapan semakin pekat. Alkitab menulis apa? Mereka semua tertidur. Bukan hanya gadis bodoh yang ditulis dalam Alkitab sebagai representasi atau gambaran dari sosok individu yang tidak lagi menghargai Tuhan, ya, menganggap segala sesuatu yang rohani, yang ilahi sebagai sesuatu yang terlalu ekstrim. Kenapa? Karena mereka sendiri hidup dalam keduniawian. Bukan hanya orang-orang Kristen yang hidup duniawi, yang hidup manusiawi, yang tertidur. Alkitab juga menulis gadis yang bijaksana ikut tertidur. Kalau Bapak Ibu tidak keberatan, coba mari buka Alkitabmu sama-sama dalam Matius pasal yang ke-25. Saya akan langsung mengajak untuk kita melihat sekali lagi ayat yang kelima. Alkitab menuliskan Matius 25 ayat yang kelima, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Pembentukan situasi keadaan yang ada di sekitar kita, suka tidak suka, sangat mempengaruhi keberadaan kita sebagai umat pilihan. Secara pribadi saya doa di hadapan Tuhan, Tuhan tolong aku supaya di masa gelapnya dunia saat ini, semakin pekatnya situasi kondisi yang ada di sekitar kita, aku gak sampai tertidur. Ya kalaupun Alkitab menulis mereka semua lalu tertidur, ya kalaupun aku akhirnya ikut tertidur, doa saya adalah tolong aku Tuhan supaya masuk bagian anak gadis dara yang bijaksana. Ya karena kalaupun semuanya memang harus tertidur, suka tidak suka pasti akan tertidur, ya kita pastikan kita tidak masuk kategori gadis yang bodoh. Setuju ya saudara ya? Saudara semua tidak boleh masuk kelompok gadis yang bodoh. Mungkin kita beralasan, loh Pak, gadis bijaksana pun sama-sama tertidur. Ya, walaupun sempat ikut tertidur, terpengaruh, tercetak oleh situasi, kondisi, dan keadaan. Karena kita kan tidak hidup di zaman batu, ya kan? Kita sudah hidup di era modern, di mana masing-masing kita pasti punya gadget. Saya sendiri Alkitabnya sudah ada di gadget, ya, nggak pakai Alkitab yang harus balik-balik begitu, tinggal sentuh-sentuh saja, tutit lah keluar sudah. Ya, kita semua punya handphone, kita semua punya gadget. Pasti karena satu dan lain hal kita akan terhisap masuk dalam grup, kelompok grup WA, kelompok grup WAB. Nah, siapa yang bisa menjamin kelompok grup WA yang mengundang kita semuanya beritanya kabar baik dan firman doang? Kadangkala ada saja orang yang cerita bagaimana situasi di sekeliling mereka yang sedang ketakutan. Mungkin awalnya hanya sekedar cerita, tapi suka tidak suka itu pasti ikut masuk, ikut mempengaruhi hidup kita. Ambil katakanlah kita berkata, wah gua ikut ketiduran sementara menunggu datangnya mempelai lelaki. Pastikan saja saudara bukan kelompok gadis yang bodoh, sehingga walaupun situasi, kondisi, keadaan di sekeliling kita sempat membuat kita terdistract, tapi karena engkau kelompok gadis yang bijaksana, begitu engkau tersadar ada suara Tuhan yang datang atasmu, bersiaplah, mempelai datang, engkau tidak akan jadi kopoh seperti anak gadis bodoh yang mendapati wah pelitaku hampir padam dan tidak punya minyak. Karena yang membedakan antara gadis bodoh dengan gadis yang bijak adalah minyak. Dan dalam pertemuan minggu yang lalu, saudara pasti masih ingat,
saya membagikan kepada saudara minyak yang dimaksud ya dalam Alkitab berbahasa Yunani itu digambarkan sebagai minyak zaitun, olive oil. Nah, minyak zaitun itu dibuat atau diambil, diperoleh dengan cara meremukkan dan memeras buah-buah zaitun yang sudah masak. Ketika dipecahkan, ketika diremukkan, digiling begitu rupa dan kemudian diperas, maka keluarlah minyak zaitun. Nah, inilah minyak yang dipakai untuk menyalakan kembali pelita yang hampir padam. Inilah minyak, inilah yang membedakan gadis bijaksana dari gadis bodoh. Dari beberapa message yang ada, beberapa waktu sebelumnya saya juga membagikan kepada saudara, Tuhan menghendaki untuk kita bisa mulai terus mendoakan janji-janji Tuhan, mengimajinasikan pernyataan-pernyataan roh sambil kita berdoa dalam bahasa roh, dan ketika kita terima impresi kita mendeklarasikannya sampai hati kita itu berkobar-kobar, menyala-nyala. Nah, masih ingat ya? Tujuannya tidak lain adalah agar walaupun situasi kondisi yang ada di sekitar kita sepertinya cenderung menina-bobokkan kita, membuat kita tidak lagi memikirkan tentang Tuhan. Ayah, mikir Tuhan, mikir ibadah, mikir itu loh besok mau makan apa. Nah, karena situasi dan keadaan, orang jadi tercetak hanya mikir duit, hanya mikir kebutuhan pribadi, hanya mikir bagaimana mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, karena situasi ekonomi sedang sulit katanya. Tapi ini yang saya mau saudara belajar pahami. Ketika engkau sebagai orang percaya, engkau terus alami ada kobaran api Roh Kudus di dalam hidupmu, maka engkau pun akan terus menyadari bahwa Bapamu yang di sorga tidak akan pernah membiarkan engkau. Porsi berkat yang Dia sudah sediakan bagimu tidak akan pernah hilang daripadamu. Mungkin pendapatanmu betul menurun, merosot, tapi percayalah, porsi berkatmu itu tidak akan pernah hilang daripadamu. Itu sebabnya Alkitab memberikan penegasan. Coba saudara batasi Matius pasal yang ke-25. Saya mengajak untuk kita bisa melihat kitab Wahyu pasal yang ketiga. Dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, dari ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-22 secara spesifik, Tuhan memberikan koreksian kepada jemaat di Laodikia. Jemaat Laodikia ini adalah kondisi jemaat yang sudah suam-suam. Kenapa? Karena ini adalah gambaran gereja yang makmur secara manusiawi, tapi dalam aspek kerohanian mereka itu sangat mengenaskan. Nah, ada banyak gereja-gereja yang selama waktu-waktu terakhir ini terus banyak khotbah tentang berkat, sukses, dan kaya. Mereka menikmati kekayaan lahiriah yang luar biasa mungkin. Tetapi Alkitab menuliskan terhadap jemaat di Laodikia, Tuhan berfirman, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ayat 17, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Secara lahiriah itulah yang mereka alami. Secara manusiawi ada banyak jemaat, tidak sedikit hamba Tuhan yang di waktu-waktu lampau mereka menikmati kekayaan yang luar biasa, menikmati kelimpahan lahiriah yang luar biasa. Tapi karena mereka tidak berfokus kepada realita Tuhan, mereka tidak betul-betul menyalipkan kemanusiawian dan kedagingan, tidak punya minyak. Nah itu loh. Karena minyak ini dihasilkan dari hasil peremukan. Nah ini kelompok orang-orang yang memperkaya diri tapi tidak mau menjalani perjalanan hidup sangkal diri dan pikul salib, tidak mempunyai minyak dalam hidupnya. Alkitab menegaskan
Dalam ayat yang ke-17, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Nah, dalam kondisi seperti sekarang yang sedang goncang, PPKM masih terus ada, secara ekonomi masih sulit, maka mereka yang selama sekian waktu lamanya menikmati kelimpahan, otomatis merasakan penderitaan pada hari-hari ini. Karena mereka tidak bisa lagi menjalani gaya hidup yang sama seperti yang selama ini mereka jalani. Dan Tuhan berfirman lebih lanjut ayat yang ke-17. Dan karena engkau tidak tahu, nah ini mereka tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau, ayat 18 menulis, supaya engkau membeli daripadaku. Apa yang dibeli? Yang pertama, emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Lalu yang kedua, membeli juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan yang ketiga, inilah yang saya mau garis bawahi buat setiap kita, engkau membeli minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Gadis-gadis yang bijaksana mempunyai persediaan minyak, sehingga walaupun sempat tertidur, terdistract oleh situasi, kondisi, keadaan yang ada di sekitar kita, tapi begitu mereka mendengar bunyi sangkakala, mereka mendengar suara Tuhan diperdengarkan, dengan segera mereka terbangun, dan dengan segera mereka bisa kembali membuat pelitanya menyala dengan terang. Hari ini saya mau tegaskan buat saudara, Tuhan tidak menghendaki saudara di tengah kegelapan seperti sekarang engkau terus tertidur dengan nyenyak dan tidak bangun-bangun. Tuhan menghendaki saudara terus memiliki telinga yang terbuka untuk mendengar. Engkau memiliki jalur komunikasi dengan sorga yang terus terbangun dengan sehat. Jangan seperti yang terjadi beberapa waktu ini. Jaringan internet di Indonesia Timur mengalami gangguan luar biasa. Kenapa? Ternyata kabel optiknya ada yang terganggu. Nah, Tuhan tidak menghendaki, karena gelapnya malam, karena situasi proses pembentukan dari hari yang jahat dan masa yang sukar, jalur komunikasimu dengan sorga jadi terganggu. Tuhan ngomong apa, you nggak bisa dengar. Kalaupun dengar, samar-samar karena terganggu. Kalaupun Tuhan ingin tunjukkan sesuatu, saudara tidak bisa lagi melihatnya dengan jelas, sehingga akhirnya salah menafsirkan, salah persepsi, dan mengambil keputusan yang keliru dalam kehidupanmu yang selanjutnya. Hari ini saya berdoa, ora kata syekrab tamayaraka, biarlah tangan Tuhan bergerak dalam hidupmu, bekerja menyadarkan engkau betapa kita sangat membutuhkan minyak itu. Dan ketika engkau memang harus membeli minyak itu, biarlah engkau oleskan ke matamu sehingga engkau bisa melihat. Hari ini saya berdoa, ketika Tuhan sedang datang dalam hidupmu, engkau akan bisa melihat realitanya, engkau bisa melihat keberadaannya sebagaimana dia adanya. Engkau tidak akan melihat dia seperti hantu atau sebagai hantu seperti yang diteriakkan oleh murid-murid ketika perahu kehidupan mereka diombang-ambingkan oleh gelombang. Hari ini aku berdoa dan aku deklarasikan, masanya sudah tiba. Pekerjaan roh terjadi dalam hidupmu. Engkau mulai bergerak, mengambil keputusan, mengambil sikap untuk memberi diri menjalani perjalanan hidup di jalan penyalipan daging, sehingga engkau alami ada minyak yang kau miliki. Selalu ada minyak yang bisa engkau oleskan ke matamu sehingga engkau melihat Tuhan. Orala kata syekram namayarala reho. Di tengah badai sekalipun engkau akan tetap melihat
melihat Tuhan yang datang kepadamu. Di tengah gelombang, di tengah badai, di tengah ketidakpastian, mata hatimu tetap terbuka untuk melihat Tuhan yang dengan berfirman membuat yang tidak ada menjadi ada, membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidupmu. Aku berdoa biarlah roh hikmat dan pewahyuan betul-betul dicurahkan dan bekerja dalam hidupmu, sehingga engkau akan mengenal Dia dengan benar. Engkau melihat Dia sebagaimana Dia adanya. Kedaulatan kuasanya akan Dia demonstrasikan, akan Dia manifestasikan ke dalam kehidupan setiap engkau sebagai umat pilihannya. Kekasih Tuhan, dengar baik-baik. Situasi, kondisi, keadaan, hari yang jahat, masa yang sukar akan terus mencetak engkau selalu merasa lemah tak berdaya, selalu merasa tak layak untuk menerima pertolongan Tuhan. Bahkan akan mencetak keyakinanmu untuk melihat seakan-akan Tuhan sudah tidak bergerak apa-apa. Sepertinya Tuhan tidak menjawab doa-doamu, sepertinya Tuhan tidak melakukan apapun dalam hidupmu. Tapi dengar, itu adalah tipu muslihat si jahat. Ora kata sikrap tamaka, itu adalah tipu muslihat iblis. Hari ini aku berdoa, aku deklarasikan, biarlah segala bentuk tipu daya iblis dihancurkan, segala bentuk tipu daya musuh dihancurkan dari kehidupan setiap umat pilihan. Dan sekarang biarlah hatimu kembali tertuju kepadanya. Hatimu kembali tertuju hanya kepadanya. Aku berdoa engkau berkenan, engkau mau, engkau bertekad menjalani perjalanan pikul salib sangkal diri. Karena itulah yang akan membuat engkau memiliki minyak dalam hidupmu. Hanya ketika kedagingan kemanusiawianmu diremukkan, keakuan dalam hidupmu disalibkan, hanya saat itulah engkau akan memiliki minyak dalam hidupmu. Dan dengan engkau memiliki minyak, engkau bisa oleskan ke mata batinmu, dan engkau akan kembali melihat Dia. Alkitab menegaskan umat yang mengenal Allahnya. Saya berdoa ketika engkau melihat Dia apa adanya, sehingga pengenalanmu akan Tuhan menjadi sehat, pengenalanmu akan Tuhan menjadi akurat. Karena Alkitab mengatakan umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan melakukan great exploits, akan melakukan hal-hal yang besar. Aku berdoa engkaulah umat yang mengenal Allahmu, dan engkau adalah umat yang dikenal oleh Allah, sehingga engkau akan tetap kuat di tengah situasi, kondisi, keadaan yang ada pada hari-hari ini. Engkau tidak menjadi lemah, engkau tidak terpengaruh. Kalaupun engkau sempat tertidur, hari ini aku suarakan suara Tuhan atasmu. Bangun, karena mempelai itu sedang datang. Dan seketika engkau menjalani perjalanan hidup yang penuh dengan sangkal diri dan pikul salib, sehingga engkau tidak akan pernah kekurangan minyak. Engkau selalu memiliki minyak dalam persediaan hidupmu, dan engkau selalu memiliki minyak untuk engkau oleskan ke matamu, dan engkau melihat Tuhan. Engkau melihat Tuhan datang padamu. Shikrama yarala 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 kande. Engkau melihat Tuhan yang perkasa datang kepadamu, menguatkan engkau,
menguatkan engkau, memampukan engkau melakukan perkara-perkara yang besar di tengah gelapnya malam, di tengah hari yang jahat dan masa yang sukar. Engkau muncul menjadi terang, menyatakan kemuliaan. Sikram de mayora lere, sikram do mayaro laere. Haleluya. Ora la 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 krocha marole lale, sikram do mayare lale. Haleluya. Angkat dua tanganmu, sembah, sembah, sembah. Rikam de mayora meriri, shikram do mayora liraliri. Biarlah pengenalan akan Tuhan yang sehat, pengenalan akan Tuhan yang akurat terimpartasi masuk dalam hidupmu. Kira lautama mencetak ulang hidupmu, membentuk kehidupan sehari-harimu, membentuk manusia rohmu untuk terus bergantung hanya kepada Dia, untuk memberi dirimu selalu available bagi Dia, untuk terus dengar-dengaran dengan suara rohnya, dan memastikan engkau tidak lagi berjalan seperti kebanyakan orang yang lain. Engkau menjalani kehidupan sehari-harimu dari suara Tuhan yang berbicara, memberi arahan, memberi tuntunan. Hari ini aku berdoa, biarlah suara Tuhan semakin keras, semakin jelas, semakin tajam terdengar dalam hidupmu. Arahan-arahan Tuhan, jalan-jalan Tuhan terlihat dengan nyata, karena terang firman-Nya ada atasmu. Oh rala kerace peraklota maya rala kerata maka. Oh rala kerashe krende meriliri. Ambil waktu untuk berkata-kata di hadapan Tuhan. Tom rable kece pece shikrabaka. Haleluya. Korab lante meriliri. Ora blam de merele krabla. Jesus. Into your hands I commit again, with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Into your hands I commit again, with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Katakan, Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live,
the reason that I sing with all I am. Angkat dua tanganmu, katakan I will worship, I will worship, I will worship you, I will worship, I will worship you, I will worship. Oh, ya sakro malarala yero, I will worship you, I will worship, I worship you, I will worship you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Alkitab jelas memberikan penegasan. Tuhan mau untuk kita membayar harganya, membeli minyak. Waktunya singkat, tapi dalam waktu yang singkat tersebut Tuhan menghendaki kita segera membeli. Ada harga yang mau kita bayar untuk memiliki minyak. Karena tanpa adanya minyak, kita akan sama seperti gadis bodoh yang akan kehilangan momen ilahi yang dari Tuhan. Nah, mungkin saudara bertanya, minyak ini apa sebetulnya sih? Ya. Minggu yang lalu saya sudah menjelaskan, ini adalah sebuah proses pengalaman pribadi yang kita alami ketika kedagingan dan kemanusiaan kita diremukkan. Nah, saya tidak mau semua saudara berpikir, oh, kedaginganku, kemanusiaanku diremukkan. Lalu saudara punya persepsi, saudara harus mengalami berbagai pengalaman yang tidak enak. Engkau harus mengalami berbagai peristiwa buruk terjadi dalam hidupmu. Saya mendapati hal seperti itu terjadi hanya pada orang-orang yang keras kepala, tebal telinga. Udah dikasih arahan oleh Tuhan tapi nggak mau taat. Sudah dikasih pernyataan roh tapi tidak mau dengar-dengaran dan taat. Sehingga karena keputusan-keputusan yang mereka buat tidak akurat, tidak selaras dengan firman, otomatis dengan situasi kondisi zaman yang ada, maka setiap keputusan yang tidak akurat itu sama seperti membawa kita masuk ke lembah kekelaman. Ya. Beberapa waktu yang lalu ada salah satu ketua PG bertanya kepada saya, Dad, kalau kita baca dalam Mazmur pasal yang ke-23, Alkitab menuliskan Tuhan itu gembala yang baik. Kenapa di ayat yang kesekian kok ditulis sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman? Apakah sebagai gembala yang baik dia nuntun dombanya, nuntun hidup kita sebagai dombanya masuk ke lembah kekelaman itu? Tidak. Itu adalah hasil dari keputusan kita sendiri. Daud memang cinta Tuhan. Saya yakin semua saudara juga banyak yang bisa berkata, saya pun cinta Tuhan. Tapi berapa banyak dari kita menyadari bahwa seringkali dalam kondisi kita yang katanya mencintai Tuhan, kita masih juga membuat keputusan-keputusan yang keliru. Kita masih membuat keputusan-keputusan yang tidak akurat, yang tidak sesuai firman. Daud pun pernah membuat kekeliruan dalam keputusannya. Dan ketika Daud membuat keputusan yang keliru, otomatis dia harus menjalani suatu konsekuensi
sebagai akibat ketidakakuratan dalam keputusannya. Dari sini saya belajar sesuatu. Tuhan dalam kedaulatan dan kemahakuasaannya tidak pernah mau memaksa saudara. Dia masih memberi keleluasaan untuk saudara ambil keputusan apapun, termasuk keputusan keliru. Dan ketika kita ambil keputusan keliru, terpaksa harus melewati banyak konsekuensi negatif atas ketidakakuratan kita. Mazmur 23 masih menunjukkan betapa Tuhan itu baik. Dia Bapa yang baik, Allah yang setia. Walaupun dalam keputusan kelirunya Daud nyungsep masuk ke lembah kekelaman, tapi Daud bisa bersaksi, tapi Tuhan tetap menyertai aku, tetap mendampingi aku. Dia tidak meninggalkan aku sendiri. Hari ini saya mau tegaskan buat saudara, mungkin dalam kekeliruan, ketidakakuratan yang kita buat, kita terdistract oleh si jahat. Kita mengalami tidur bersama dengan gadis yang bodoh tadi, tertidur pada masa-masa kegelapan malam. Kita tercetak, kita terbentuk oleh hari yang jahat dan masa yang sukar tadi. Tapi dengar baik-baik, dalam kasih setia dan kebaikannya, Dia memberi saudara kesempatan untuk sekali lagi engkau bisa membeli minyak, melewati sebuah proses pembentukan. Tidak perlu harus lewat peristiwa buruk karena kekeliruan pengambilan keputusan kita, tapi cukup dengan kita mulai merenungkan, mendoakan janji-janji Tuhan, memastikan pikiran dan hati kita ini terus tertuju kepada perkara-perkara ilahi yang berasal dari Tuhan, dan mengkondisikan batin kita ini terus berkobar-kobar. Ini adalah proses permukaan daging juga. Saya ajak untuk saudara batasi Matius 25, lihat Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Alkitab menulis seperti ini: sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kalau saudara membaca dalam terjemahan versi mudah dibaca, ayat yang ke-6 itu berbunyinya seperti ini: sebab jika pikiran orang dikuasai oleh keinginan duniawi, akibatnya adalah kematian rohani. Dan jika pikiran orang dikuasai oleh roh, hasilnya adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi pertanyaannya, kalau untuk kita memiliki minyak, proses yang harus kita jalani adalah permukaan daging. Dan kita sama-sama mulai belajar bahwa ketika kita merenungkan firman, kita mengarahkan pikiran kita untuk selalu dikuasai firman, ini juga bagian dari proses permukaan daging. Jadi proses permukaan daging tidak selalu harus lewat peristiwa yang tidak enak, ya. Tapi bisa dengan kita mulai mendoakan, mengimajinasikan doa bahasa roh berkaitan dengan janji yang Tuhan berikan. Ketika kita terima impresi, kita deklarasikan kembali sampai hati kita berkobar-kobar, sampai pikiran kita dikuasai oleh roh. Maka saudara sedang menjalani proses permukaan daging. Saudara sedang mengumpulkan dan membeli minyak. Ini yang saya mau saudara belajar pahami. Ketika seseorang dicetak oleh hari yang jahat, masa yang sukar,
suka tidak suka, konsep berpikir mereka juga akan menjadi sangat manusiawi dan lahiriah. Emosi-emosi mereka juga terus menjadi semakin hari semakin negatif. Sulit lagi untuk bisa melihat masa depan dengan penuh pengharapan, dengan penuh keantusiasan. Ya. Seringkali ketika mereka diajak berbicara tentang masa depan, wah sudah berkeluh kesah terus. Wah, apa yang akan terjadi besok? Khawatir, takut. Nah, emosi-emosi negatif inilah yang akan terus dicetakkan oleh si jahat dalam hidupmu lewat hari yang jahat dan masa yang sukar. Apa tujuannya? Kalau emosi saudara sudah terus kadung, sudah tercetak, ya, sudah terlanjur tercetak negatif, pikiranmu pun sudah tercetak menurut hari yang jahat dan masa yang sukar, sehingga otomatis melihatnya itu perspektifnya selalu suram, sudut pandangnya selalu negatif. Apa yang terjadi? Keputusan-keputusan yang saudara buat pun pada akhirnya menjadi keputusan yang keliru, yang tidak lagi selaras dengan firman. Keputusanmu lebih mengikuti dorongan emosi negatif dan sudut pandang negatif juga. Dan kalau keputusanmu keliru, ya otomatis akan ada lebih banyak lagi konsekuensi negatif yang akan terjadi dalam hidupmu. Dan inilah yang Tuhan tidak mau engkau alami. Yang setuju katakan amin dulu dong. Haleluya. Tuhan mau dalam hidupmu setiap hari selalu bisa mengambil keputusan secara akurat. Kalaupun engkau diperhadapkan dapur api, nah, seperti Sadrak Mesak Abednego, saudara tidak akan pernah keliru mengambil keputusan. Kenapa? Karena engkau terus mengalami ada kesadaran akan realita Tuhan yang mencengkeram emosimu. Ada kesadaran akan firman Tuhan yang menguasai pikiranmu. Sehingga kalau saudara mau ambil keputusan A yang sebetulnya bertentangan dengan firman, pikiran saudara akan segera memberitahukan, hei, itu bertentangan dengan firman. Emosimu juga akan langsung memberitahu, engkau merasa tidak sejahtera, ini bertentangan dengan firman. Jadi saudara akan mengoreksi pengambilan keputusan saudara. Dengan pengambilan keputusanmu berubah, saya yakin hari-hari yang akan engkau jalani juga pasti akan berbeda. Kalau pengambilan keputusanmu selaras dengan janji Tuhan, pengambilan keputusanmu selaras dengan suara Tuhan yang datang dalam hidupmu, apa yang terjadi? Hari-hari kehidupanmu akan terus engkau jalani dengan menikmati realitas sorga. Aku berdoa, aku deklarasikan realitas sorga yang sepertinya seperti semakin kabur dan semakin tidak jelas karena cetakan hari yang jahat dan masa yang sukar. Hari ini aku tarik semakin dekat atasmu. Ora kata syekrap tamayarala kamde maka. Hari-hari yang jahat masa yang sukar tidak bisa lagi mengaburkan mata rohanimu karena minyak telah datang atasmu. Oh, pekerjaan firman, pekerjaan roh yang memberikan emosi yang positif, memberikan pikiran Kristus, itulah minyak. Dan minyak itu engkau oleskan ke mata batinmu, engkau kembali bisa melihat realita Tuhan, engkau kembali bisa menikmati realitas sorga. Emosimu tidak lagi negatif, tidak tercetak menurut dunia ini, tidak menjadi khawatir, tidak penuh curiga, tidak penuh ketakutan, tidak penuh depresi, tidak penuh tekanan, tapi mengalami kemerdekaan, mengalami kelepasan, mengalami kemenangan. Ora kata syamde beriarola kata maka. Hari ini aku deklarasikan kepadamu jemaat, masanya sudah tiba. Hari-harimu engkau jalani dengan penuh kemenangan, emosi yang berkemenangan, emosi yang penuh sorak-sorai, emosi yang penuh sukacita, emosi yang berkemenangan, emosi yang penuh dengan luapan pekerjaan roh kembali datang dalam hidupmu, kembali terjadi dalam dirimu, kembali engkau nikmati dalam batinmu. Terjadilah, terjadilah, terjadilah. Syakaralah bayaralah grase. Wow. Ya ayah kama bayara lera lere.
hidupmu sehari-hari, menghalau segala kekhawatiran, menghalau semua beban berat, menghalau semua tekanan musuh. Aku deklarasikan di dalam nama Yesus, realitas sorga, realitas sukacita, realitas damai sejahtera tercurah, 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 tercurah atasmu, melekat dalam hidupmu, menyatu dalam keseharianmu. Yaralaya sangramaya relera, oralaya sakramaya rele. Engkau yang sudah sekian waktu lamanya selalu alami beban berat, selalu alami pergumulan, rasa tertekan, rasa terintimidasi. Hari ini urapan Tuhan dicurahkan atasmu, dan firman Tuhan mengatakan urapan itu menghancurkan segala kuk dan belenggu dalam hidup umatnya. Hai umat Tuhan, demi nama Yesus, aku lepaskan urapan Roh Kudus atasmu. Be free. Nikmati kelepasanmu, nikmati kemerdekaanmu, nikmati kelepasanmu, nikmati kemerdekaanmu. Engkau merdeka dalam menyembah, engkau merdeka dalam bersorak-sorai, engkau merdeka dalam menari-nari, karena sorak kemenangan sudah Tuhan kembalikan atasmu. Sekarang ini sorak kemenangan kembali terdengar di kemah orang benar. Ora sakram damayaralah. Sekarang ini sukacita melimpah, meluap. Roh sukacita, roh kemenangan, roh yang merdeka, roh terobosan tercurah. Tercurah atasmu, tercurah atasmu, tercurah atasmu. Yarala sekram nama yarala rela yarela. Engkau kembali melihat kebesaran Tuhan dan bersorak sukacita, karena Tuhan yang dahsyat itu, Tuhan yang baik itu, Allah yang setia itu sedang datang menolong engkau, mengangkat engkau, menaruh engkau di gunung batunya. Oh, terjadilah, terjadilah, terjadilah. Dia ambil engkau dari lumpur, dia angkat engkau dari pasir hisap kekecewaan, pasir hisap kemanusiaan, pasir hisap kehancuran moral. Dia angkat engkau, dia taruh engkau di gunung batu kemuliaannya. Oh, terjadilah, terjadilah atasmu. Haleluya, haleluya. How great is our God. Oh, sing with me. How great is our God, and all will see how great is our God. Come on, sama-sama. How great is our God. Sing with me. How great is our God, and all will see how great is our God. Name above all names,
Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai. Haleluya. Sorak-sorai sekali lagi. Glory. Oh, come on, sama-sama. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And all will see how great is our God. Arahkan tanganmu ke atas, lambaikan kepada Tuhan. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And all will see how great, and all will see how great, and all will see how great is our God. Haleluya, amin. Haleluya. Saya mendorong saudara untuk dengan tekun mulai doakan, imajinasikan dulu janji-janji Tuhan tergenapi dalam hidupmu. Lalu doa dalam bahasa roh, sementara engkau terus mengimajinasikan janji Tuhan itu. Setiap impresi yang kau terima, pergunakan itu untuk engkau membuat deklarasi. Mungkin itu menjadi bahan untuk engkau bernubuat. Sampaikan, lepaskan di dalam alam roh, dan kau akan mendapati dari dalam dirimu akan muncul sebuah emosi yang sifatnya ilahi. Engkau akan mulai bisa merasakan adanya sebuah perasaan yang berbeda, emosi yang berbeda. Nah, jangan saudara anggap cuman emosi-emosi gitu doang mah cepet hilang. Jangan salah. Ada banyak pengambilan keputusan seseorang dipengaruhi oleh kondisi emosinya. Dan ada banyak orang yang semakin terjerumus dalam berbagai macam dosa dan kehancuran gara-gara dia mengambil keputusan mengikuti emosinya. Nah, iblis pakai emosi negatif yang dia taburkan dalam hidup kita. Masa kita tidak boleh memanfaatkan emosi ilahi yang muncul akibat kita mendoakan ayat-ayat firman, dan kita pakai menjadi batu loncatan agar pengambilan keputusan kita selalu akurat. Bodoh kalau kita tidak mau pakai itu, karena kita menganggap cuman emosi doang. Bro, sis, ini bukan cuman emosi doang. Ini salah satu elemen yang sangat mempengaruhi hidupmu. Karenanya saya mendorong saudara, ayo dengan tekun. Katakan sama-sama, dengan tekun. Mulai hari ini, dengan tekun, aku akan doakan janji-janji firman, ayat-ayat firman. Dan aku pastikan emosiku menjadi ilahi. Segala bentuk ketawaran hati, kekhawatiran, ketakutan yang selama ini tercetak menurut hari yang jahat dan masa yang sukar, mulai dipanasi kembali dengan api Roh Kudus, dicetak ulang dengan firman, sehingga saudara menjalani kehidupan sehari-harimu itu dengan roh yang berkemenangan. Jangan saudara anggap enteng. Ini sesuatu yang sangat penting. Pastikan engkau menjalani kehidupan sehari-harimu itu dengan roh yang berkemenangan. Ada rasa berkemenangan, ada rasa puas yang melampaui segala akal, karena ada realita Tuhan mencengkeram hidup kita. Kalau itu yang itu yang kau nikmati dalam menjalani hidup sehari-hari, percayalah, saudara akan mendapati sorga selalu ada di hidupmu. Oh, heaven is in my heart. Oh, heaven
Heaven is in my heart. Nah, saudara bisa nyanyi lagu itu? Ayo coba sama-sama. Oh, heaven is in my heart. Oh, surga di hatiku. Sama-sama dong. Oh, surga di hatiku. Amin. Di hatiku. Lagi. Oh, surga di hatiku. Surga di hatiku. Haleluya. Surga di hatiku. Yes. Surga di hatiku. Haleluya. Amin. Kalau saudara menikmati realitas sorga dalam hatimu, saudara akan mendapati apapun yang terjadi di sekitarmu tidak lagi mendistract hidupmu. Hari ini aku berdoa, biarlah realitas sorga terus semakin hari semakin nyata dalam kehidupan umat pilihan Tuhan. Karena Tuhan sudah menetapkan engkau untuk berjalan membawa realita Tuhan dalam hidupmu sehari-hari. Dimanapun Tuhan berada, itulah sorga. Dan kalau Tuhan tinggal dalam hidupmu, firman-Nya berkuasa dalam dirimu, engkau selalu menikmati sorga di atas muka bumi ini. Hari-harimu diselimuti damai sejahtera, hari-harimu diselimuti sukacita ilahi, hari-harimu engkau jalani dalam kebenarannya. Biarlah sorga terus nyata dalam hidupmu. Korakata shikram damareli. Oh, dalamku menjalani hari-hariku, aku selalu alami Tuhan nyata di hidupku. Dan aku berkata, surga di hatiku, surga di hatiku. Sekali lagi, surga di hatiku. Amin. Ketika saudara terus pastikan pikiranmu dikuasai oleh firman, di dalam hatimu terus terngiang ada pernyataan-pernyataan rohnya, ada pernyataan-pernyataan firman. Tuhan selalu nyata dalam hidupmu. Oh, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Kalau engkau bisa terus buat firman Tuhan terngiang dalam pikiranmu, menguasai pikiranmu, Alkitab menuliskan hasilnya adalah hidup. Bukan kehidupan yang manusiawi, tapi kehidupan ilahi. Hasilnya adalah damai sejahtera. Karena itu aku deklarasikan, biarlah mulai hari ini setiap janji firman mulai engkau imajinasikan. Mungkin kau bertanya, kenapa sih kok harus diimajinasikan? Dengar baik-baik, ada kuasa dalam imajinasi. Ketika saudara mengimajinasikan penggenapan janji firman, engkau sedang berpartner dengan Tuhan di atas muka bumi ini untuk membangun kembali dimensi ilahi yang sudah dikacaukan oleh si jahat. Engkau sedang mencipta ulang duniamu dengan firman-Nya. Apalagi ketika engkau mulai berdoa dalam roh, engkau terima impresi rohani dan engkau perkatakan impresi tersebut. Engkau sedang mengkondisikan dan memastikan apapun yang menjadi isi hati Tuhan akan bisa terwujud dalam hidupmu. Hari-hari yang Tuhan sudah tetapkan sebelum engkau lahir di atas muka bumi ini, hari-hari yang Tuhan sudah tulis di kitab-Nya, itulah yang sedang engkau perkatakan, engkau deklarasikan untuk pasti terjadi di dalam hidupmu sehari-hari. Hari ini sebagai hamba Tuhan, saya menawarkan kepada saudara sebuah kehidupan yang selalu diselimuti dengan realitas sorga. Kehidupan sehari-harimu tidak lagi dipengaruhi oleh apa yang ada di sekitarmu. Sekitarmu semakin gelap, sekitarmu semakin kelam, sekitarmu semakin pekat. Banyak orang khawatir, banyak orang tertekan, banyak orang putus asa, banyak orang tawar hati. Tapi tidak demikian dengan engkau. Engkau memiliki sebuah sistem kehidupan yang berbeda. Tidak lagi dicetak oleh hari yang jahat dan masa yang sukar, tapi engkau dicetak oleh firman Tuhan.
Ora kata syikrap tamalakari baka. Saya berdoa engkau menerima pemahaman ini. Dengar baik-baik. Dalam engkau menjalani kehidupan sehari-harimu, engkau harus memilih. Apakah engkau memberi dirimu dicetak oleh masa yang sukar, hari yang jahat, atau engkau memberi dirimu untuk dicetak oleh firman? Kalau saudara tidak mau berjuang, engkau tidak mau sangkal diri pikul salib, otomatis engkau akan dicetak oleh hari yang jahat dan masa yang sukar. Dan saudara sudah tahu hasilnya pasti mengenaskan, menyengsarakan. Tapi kalau saudara tidak mau menjalani kehidupanmu sehari-hari dalam kesengsaraan dunia ini, tapi engkau ingin menikmati realitas sorga, tidak ada alternatif lain. Engkau harus pastikan engkau mau memberi dirimu, bayar harga, pikul salib, sangkal diri. Pastikan hatimu terus berkobar oleh karena pekerjaan Roh Kudusnya. Pastikan pikiranmu terus dikuasai oleh firman. Tidak ada alternatif lain, hanya dua pilihan ini. Kalau saudara tidak mau bayar harga, sangkal diri dan pikul salib, hari yang jahat, masa yang sukar akan mencetak hidupmu. Dengan engkau mau bayar harga, sangkal diri, pikul salib, pastikan ada minyak dalam hidupmu. Pastikan selalu ada pekerjaan Roh Kudus dalam batinmu. Pastikan selalu ada firman di pikiranmu. Engkau akan bisa memastikan realitas sorga selalu nyata dalam hidupmu sehari-hari. Engkau bukan lagi orang Kristen biasa. Engkau menjadi partner kerja Tuhan di atas muka bumi ini. Dengar baik-baik. Semakin hari dunia ini akan semakin susah. Kegelapan akan semakin bertambah pekat. Artinya akan semakin ada lebih banyak orang putus asa. Ada lebih banyak orang yang mengalami hidupnya hancur. Ada banyak orang yang mengalami hidupnya putus asa dan kecewa, hancur. Tapi itu adalah ladang yang sudah menguning. Mereka butuh jamahan Tuhan. Mereka butuh lawatan Roh Kudus. Tapi bagaimana mereka mengalami lawatan Roh? Tidak ada alternatif lain. Tuhan bergerak lewat hidupmu. Dengan saudara mengkondisikan dirimu selalu penuh kobaran api Roh Kudus, engkau dengan tekun mendoakan janji Tuhan, dengan tekun mendoakan firman, dengan tekun mendoakan pernyataan Roh sampai hatimu berkobar-kobar. Engkau mengkondisikan firman selalu menguasaimu. Dengan firman menguasaimu, artinya Tuhan diam di dalammu. Kalau Tuhan diam di dalammu, engkau akan mendapati, oh haleluya, terang kemuliaannya akan bercahaya. Yesaya pasal yang ke-60 menubuatkan, bahkan raja-raja akan datang kepada terangmu. Suku-suku bangsa akan datang kepada cahaya yang terbit dalam hidupmu. Engkau akan mulai dibawa oleh Tuhan, mempengaruhi mereka, membimbing mereka berjalan dalam kebenaran, menawarkan firman hidup kekal. Engkau akan menggenapi pewahyuan yang Yohanes terima. Yohanes pasal yang ke-12. Gereja Tuhan melahirkan anak laki-laki yang menggembalakan bangsa-bangsa dengan gada besi. Ini adalah wujud manifestasi Kristus yang nyata dalam hidupmu masing-masing. Ketika manifestasi Kristus nyata dalam hidupmu, engkau akan dibawa menjadi satu, membawa pemulihan atas segala sesuatu yang ada di bumi ini. Hari ini saya berdoa, biarlah setiap engkau tanpa terkecuali mulai mengambil sebuah tekad, memunculkan sebuah niat. Aku mau bertekun mendoakan janji-janji Tuhan. Aku mau bertekun mendoakan firman. Aku mau memastikan rohku, manusia rohku berkobar-kobar senantiasa. Karena dengan demikian aku menjadi terang di tengah gelapnya malam. Aku menjadi terang di tengah gelapnya dunia ini. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan
nyata terang kasih Tuhan, ku mau percaya. Come on, singers, help me. Menyaksikan kemurahan Tuhan. Oh, haleluya. Saya nggak tahu apakah semua saudara tahu lagu itu. Saya hanya tahu sepenggal kalimat itu. Tapi itu menjadi sebuah pewahyuan. Ada yang bisa tahu lagu ini? Come on, nyanyikan. Bagaikan bintang-bintang, Help me. Amen. di tengah Kegelapan nyata terang kasih Tuhan, ku mau bercahaya, bermegah dengan Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, cinta berkuasa Tuhan. Selalu percaya tentang kemuliaan-Nya. Oke, satu hal yang saya tahu, ketika engkau terus terhubung dengan realita Tuhan lewat firman-Nya, oh Shekrapato Marika, hidupmu akan tercetak oleh firman, bukan oleh hari yang jahat, bukan oleh masa yang sukar. Hidupmu akan tercetak oleh firman. Engkau akan menjalani kehidupan sehari-hari, memanifestasikan firman hidup. Terang Tuhan akan bercahaya atasmu. Dunia ini tidak lagi menjadi sesuatu yang menggentarkan bagimu. Kegoncangan, berbagai macam berita-berita menakutkan tidak lagi akan mempengaruhimu. Tapi apa yang Tuhan firmankan, hanya itu yang mempengaruhimu. Apa yang Tuhan firmankan, hanya itu yang akan engkau jadikan pegangan. Dan engkau betul-betul akan menjadi saksi. Engkau akan menjadi tanda bahwa Tuhan masih terus bekerja. Tuhan itu nyata, Dia masih terus bekerja. Oh rala krau tamaya rala kasih raka. Dan aku berdoa, jemaat, dimanapun engkau berada, kehidupan sehari-harimu akan mulai seperti matahari yang bercahaya. Karena Alkitab menubuatkan orang benar akan bercahaya seperti matahari yang bersinar dalam kerajaan Bapa. Dia membawa engkau masuk ke dalam kerajaannya. Pastikan minyak selalu ada padamu. Pastikan engkau terus rajin, tekun mendoakan janji-janji firman, sampai rohmu berkobar, hatimu menyala. Dan kau akan mendapati Dia membawa engkau masuk dalam kerajaannya yang tak tergoncangkan. Dan di dalam kerajaannya itulah engkau akan bercahaya seperti matahari. Engkau akan menerangi gelapnya dunia ini. Engkau akan menyaksikan kebaikan Tuhan. Engkau akan menjadi tanda bagi banyak orang yang merindukan realita Tuhan. Dan mereka akan datang kepadamu. Come on singer, seberapa engkau yang bisa nyanyikan lagu ini? Nyanyikan lagu ini sama-sama. Haleluya. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang Di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu
kasih Tuhan, ku mau percaya, bermegang dalam-Nya, mengasihi dengan kasih ilahinya. Hidup sehari-harimu akan memancarkan terang kasih kemuliaan Tuhan. Dan hari ini aku deklarasikan, segala duka cita, segala ingatan akan perkabungan dan masa-masa kesedihan, hari ini aku nyatakan telah berakhir, telah berlalu dari hidupmu. Aku mendeklarasikan awal roh yang berkemenangan mulai terimpartasi bekerja nyata dalam hidupmu sehari-hari. Mulai hari ini keberadaanmu akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Kehidupanmu sehari-hari menyatakan terang Tuhan. Hidupmu sehari-hari menyatakan kasih, kebaikan, kesetiaan Tuhan. Terjadilah, terjadilah. Aku meteraikan atas hidupmu. Dan mulai hari ini itu terjadi. Itu terjadi. Itu engkau nikmati. Itu engkau alami. Kebenaran menjadi porsi hidupmu. Sukacita, damai sejahtera, roh yang berkemenangan, roh terobosan ilahi menjadi porsi hidupmu selamanya. Terjadilah di dalam nama Yesus. Aku meteraikan realita Tuhan terus bertumbuh, terus bertambah dalam hidupmu. Dan mulai hari ini aku percaya perjalananmu sehari-hari akan terus dibawa Tuhan naik dan terus naik dan terus naik, terus naik, tidak pernah turun, bertumbuh dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih lagi. Engkau menyatakan terang kemuliaannya. Terjadilah. Haleluya. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaannya. Angkat tanganmu sama-sama sekali lagi. Ku mau percaya bagaikan bintang-bintang dalam kasih Tuhan. Ku percaya berpegang dalam-Nya, menyaksikan kebenaran Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaannya. Kekasih Tuhan, VSS mungkin sudah selesai saat ini, tapi aku percaya kuasa firman dan roh akan terus bekerja dalam hidupmu. Lebih dan lebih dan lebih dan lebih dan lebih. Oh, sakarela baraka, kemuliaan yang terus nyata dalam dirimu. Terjadilah. Haleluya. Engkau akan Tuhan pakai menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Sama-sama angkat tanganmu sekali lagi, katakan, aku rindu. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaannya. Ku mau percaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau percaya bermegah di dalam
hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Haleluya. Inilah pernyataan iman kami di hadapan-Mu. Inilah pernyataan iman kami di hadapan-Mu. Biarlah realitas sorga terus berkuasa atasmu. Kuasa firman terus mencengkeram pikiran dan hatimu. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Bercahaya bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Come on, sama-sama. Bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Mau bercahaya bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Yes. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah di dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Kekasih Tuhan, kita ketemu di VSS minggu yang akan datang. I love you. I'll see you in His presence, in His glory, in His greater glory. I love you. Hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan.
Father.